berdiri tegak. Yuqim, aqama, yuqimu, istaqim, berdiri tegak. Tegak itu begini, nggak miring kanan, nggak miring kiri, tegak lurus begini. Satu, kaki lebarnya ini secara gampang selebar bahu. Jadi tidak terlalu lebar begini, tidak terlalu rapat begini. Ukuran bahunya bagaimana? Turunkan. Ini untuk keseimbangan. Ini ada maknanya. Nanti kitabnya banyak sekali, saya bisa turunkan seperti Nazarat fi Ma'anis Salah misalnya dan Asrarus Salah. Contoh gini, ini ada maknanya. Ini bukan utak-atik ya, tapi ada bersanad kepada ilmu. Perhatikan, tegak ini menggambarkan kalau Anda masih mampu menegakkan diri dalam kehidupan, jangan gantungkan hidup Anda pada orang lain. Ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Ini yang diajarkan kepada Abdurrahman bin Auf ketika hijrah dan kepada para sahabat yang lain. Mereka tidak menggantungkan hidupnya kepada makhluk, sekalipun ditawari sesuatu yang sangat mudah dan gampang. Tapi kalau sudah sukses, maaf, jangan terlalu rapat. Pelit, cap dahi, RGHC, eksklusif, gak mau berbagi, sendirian, terbatas bergaulnya, gak kenal dengan temannya yang mengangkat dia ke atas, gak ingat lagi dengan kawannya yang mensupport dia. Sekarang lupa, keluar dari mobil gak bisa buka pintu. Padahal dulu ditunggu-tunggu dan seterusnya. Tapi jangan terlalu lebar. Belum ada kepastian, sudah bagi-bagi kartu. Tahu-tahu promosi jabatannya salah gitu. Biasa aja, seimbang. Hidup yang seimbang. Senyum, berbagi, hadir dalam setiap saat. Itu berdiri tegak. Setelah itu, perhatikan baik-baik, susun saf. Inilah dasar istiqamah yang diterangkan oleh Ustaz Joban semalam. Gak mungkin Anda bisa istiqamah kalau tidak ada lingkungannya, ada jamaahnya. Makanya didorong ke dalam sholat berjamaah dan dikatakan istau istaqimu. Saya sampai sini sebentar menyusun saf dulu. Karena nanti di musola kemarin saya perhatikan ada beberapa yang saya beri catatan untuk disesuaikan. Saya minta cepat saja, saya minta cepat 3 orang. Cepat saja. Yang laki-laki jangan perempuan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Gak apa-apa, Hasan. Ya, 1, 2, 1 lagi. Boleh mas, 4 gak apa-apa, 4. Ya, berapa? Antum tahan di sana, di situ. Ya, di situ aja dulu. Tunggu di situ dulu. Akan saya panggil, tunggu. Sebentar, belum saya panggil. Tahan dulu. Tahan di sini Pak, antum di sini. Di sini, sebentar. Mas Yusuf, tahan. Antum sebelah sini, mundur, geser. Ini satu imam dan imam memang satu. Oke, ingat, imam satu ya. Baik. Menghadap ke kiblat sana. Ya. Gambarkan kiblat ke sana ya. Tolong ini garisnya, jadi maju dulu imam. Makmum satu. Posisi di mana? Tahan yang lain. Makmum satu. Dan maaf, laki-laki. Sebelah ini. Straight ya. Oke. Posisi di mana? Lurus. Yakin? Yakin ya? Baik. Lurusin aja, nggak apa. Anggap aja kiblatnya lurus. Ini sudah benar. Ambil posisi paling kanan. Boleh menempel. Ya, boleh menempel kakinya. Atau boleh berjarak sekitar 1 kepala. Kurang lebih. Boleh lurus ini sejajar, boleh. Atau imam yang maju sedikit, nah, untuk menunjukkan ini imam di makmum. Kalaupun nempel dan sejajar gak ada masalah. Yang penting yang paling kanan makmum. Hadisnya dari mana Ustaz? Abu Dawud nomor hadis 1367. Secara singkatnya, Ibnu Abbas pernah sholat di belakang Nabi, sholat malam ditarik oleh Nabi supaya nempel dekat Nabi sejajar. Ya, di sana. Kemudian datang makmum yang kedua. Ini posisinya kalau ini sedang berjalan, atau sering sedang sholat. Sedang sholat, tiba-tiba datang ini. Ini namanya apa? Makmum. Tapi terlambat namanya apa? Masbuk. Kenapa antum masbuk? Kenapa terlambat? Waktu bisa tepat waktu antum terlambat. Jangan diulang ya. Maju lagi. Antum datang, apa yang dilakukan? Nah, ini dia persoalannya. Tahan sebentar. Apakah begini? Harus tahu ya. Jangan sampai nanti begitu diginikan. Ya. Nah, ini sebetulnya isyarat di hadisnya itu memberitahu bahwa ada makmum baru. Maka berikan isyarat yang membuat makmum samping atau imam memahami ada yang datang. Jadi fikihnya ada yang mengatakan keraskan takbirnya, Allahu Akbar. Ada yang kedua, khawatir dia belum paham, maka berikan isyarat yang ringan yang memberitahu bahwa ayo bergabung. Ya, bisa berikan tepukan, ya, atau dicolek, atau belum paham bisa didorong sedikit.
Jadi kalau sudah diminta begini, mundur. Ya. Kalau ini kasusnya begini nggak mundur, imam boleh begini. Ya? Nah, ini mundur. Dah. Bagus sekali Pak, terima kasih. Posisi ini yang datang sejajar dengan imam, yang ini tetap sebelah kanan. Datang yang ini. Langsung kita tanpa atas masalahnya. Betul nggak di situ? Pikir dulu. Yang sebelah sana apa situ? Ya. Ayo coba silakan. Nah, yang benar di sini. Supaya cepat. Ya. Supaya cepat. Nah, sebentar, baik. Jadi di Islam itu ada keseimbangan. Jangan terlalu miring kanan, jangan terlalu miring kiri. Oke? Gabung istiqamah, rapatkan saf, baikan, tapi poinnya adalah ada keseimbangan kanan dengan kiri. Nah, sekarang mohon izin teman-teman, maju sedikit saja. Sedikit lagi, terus lagi. Anggap ini full sana. Full semuanya. Datanglah satu lagi. Antum dari mana? Udah mau rokat terakhir udah datang ya. Sini Mas, sini. Nah, ini penuh sampai sana. Ini cuma seorang. Apa yang antum lakukan? Sendirian aja. Kalau orang sendiri temannya coba. Nah, ini yang jarang diketahui. Tapi harus diajarkan dulu ilmunya. Kalau belum tahu jangan dipraktikkan. Ya. Nah, kalau dia datang sendirian dan ini penuh, dia boleh berikan isyarat pada yang di depan. Ini. Jadi mundur. Jadi tetap ini ada kebersamaan. Lalu yang ini geser. Nah, imam gak usah nengok. Kalau ada orang datang lagi, dia masuk lewat sana. Ya, ulang ya. Masuk sini. Nah, paham ya? Tapi ingat, ini nggak boleh jadi permainan kata dalam salat. Karena teman saya cerita yang di Tajikistan pernah ada satu waktu dia ditepuk, mundur. Begitu mundur dia masuk. Zakallah khair. Bagian terakhir. Mas, sebelah sini Mas. Oke. Pak, menghadapnya ke sini aja. Imam boleh duduk dulu. Kamu sini, kamu hadap sini, semua hadap ke depan. Zakallah khair. Hadap ke depan terus. Lihat sini. Nah, ini kan berdiri ya. Rapat dan lurus. Saya kemarin contohkan saat kita di saf di musalla, perhatikan baik-baik. Dalam berdiri membentuk saf itu suka ada garis. Bapak terutama juga ibu yang diluruskan, rapatkan, luruskan istaqimu, mohon izin saf. Itu kaki bagian belakang, tumitnya. Ya. Walaupun di depannya itu boleh, tapi kalau ingin sempurna kelihatan bagus, ka'annahum bunyanun marsus rapi, itu bagian belakang tumitnya. Kalau Anda luruskan bagian tumitnya, silakan menghadap ke sana, kaki bagian belakang luruskan dengan garis bagian belakangnya. Nah, kalau saya pegang agak maju ya, maju, mundur dikit yang ini, maju dikit, supaya lurus, maju, mundur dikit, dikit maju. Nah, tadi kan lihat sini, ukuran kaki beda-beda, ya. 42, 41, 40 misalnya dan seterusnya. Lihat sini. Kalau yang belakang itu diluruskan, bahunya sejajar. Tapi kalau yang depan yang diluruskan, silahkan Anda mundur, luruskan kaki bagian depan jarinya dengan garis. Lihat. Tuh, ada yang offset dari belakang, ada ke depan yang terlurus. Bergelombang. Nah, ini salah satu rahasianya. Terlihat seperti sederhana tapi baik. Apa maknanya? Kalau Anda ingin istiqamah dalam kehidupan, cari lingkungan yang baik. Tapi jaga erat silaturahim dengan kuat. Saling menguatkan, saling menempelkan, dan saling menjaga dalam kebaikan. Batas rapatnya gak harus rapat begini, sehingga susah bergerak. Kata Nabi, jangan sampai juga Anda rapat tapi sulit bergerak, tapi susah. Ya, yang nyaman silahkan, yang penting menjaga saf. Saya tutup dengan terakhir, silahkan duduk dulu, saya akan akhiri. Kalau ada sesi untuk diskusi nanti bertanya. Kalau tidak ada, mungkin ini bagian terakhir yang saya sampaikan. Perhatikan baik-baik. Jazakallah khair semuanya. Terima kasih banyak. Tahan. Fokus ya. Enggak, saya bukan ingin tanya, bukan. Tahan. Saya mau tutup. Ini ada salat belum?
Belum, takbir aja belum. Belum takbir, baru berdiri. Ini baru berdiri, belum takbir. Perhatikan baik-baik. Imam sebelum memulai itu lihat dulu ke makmum. Jangan langsung salat. Dan bukan kalimat formalitas. Istaqimu, bukan. Ada yang harus pakai bahasa Arab, ada yang boleh pakai bahasa umum. Yang penting maknanya diketahui. Yang pakai bahasa Arab kayak adzan nggak bisa diganti. Tetap harus pakai bahasa Arab. Tapi isyarat ini boleh pakai bahasa kita. Pak Ibu, mohon rapatkan, luruskan safnya. Tenangkan hati dan rasakan kita mungkin akan menunaikan sholat yang terakhir dalam kehidupan kita. Mohon dihusyukkan. Lihat wajahnya. Jelas? Setelah melihat wajah itu, kemudian yang kedua, coba tetapkan surat apa yang dibaca sesuai dengan kondisi makmum pada umumnya yang datang. Jadi itu fungsinya. Bukan cuma istau, kata makmum sudah tahu. Istau, istaqimu, rapatkan, luruskan. Lihat dulu. Setelah itu petakan, mungkin ada yang transi, mungkin ada jadi imam di bandara dan sebagainya. Lihat surat apa yang sesuai dengan kepentingan mereka. Kadang-kadang ada wajah yang cool, ya? Yang kita dibaca qul huwallahu ahad, qul falaq, qul nas. Jangan panjang-panjang bacanya. Ya, berbalik, jangan panjang-panjang, sesuai kemampuannya makmum. Tapi ada yang penghafal Quran di belakang, silakan Al-Baqarah, silakan An-Nisa, silakan Al-Isra. Itu poin pertama. Jika Anda kelak jadi imam di rumah tangga atau dalam perusahaan atau di kehidupan berbangsa bernegara, lihat makmum. Di rumah dia, kadang-kadang anak dengan istri berbeda. Kadang-kadang ada anak 4, 1, 2, 3, keempatnya punya ciri khas yang lain-lain. Maka memimpin itu adil, tidak harus rata. Adil memberikan sebuah porsi dengan proporsi yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Baru dia berbalik menghadap Allah, memimpin, memohon kebaikan, kemaslahatan untuk semuanya. Itu dalam sholat tinggi sekali. Baru setelah itu dia bertakbir. Supaya nyambung ke sholat, minimal baca takbir dulu, saya tutup. Perhatikan baik-baik. Thumma rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi, kemudian mengangkat kedua tangannya. Caranya begini, tidak terlampau rapat, tidak terlampau renggang, santai saja begini. Buka begini, bisa sejajar dengan bahu begini. Izin mas sekali lagi aja. Semoga Allah rahmati antum. Sebelah kanan sini. Jazakallah khair. Oke. Gini, ini satu di sini. Allah, sini ya. Yang kedua, boleh sejajar dengan daun telinga di sini yang ditulis. Terus, tidak ada beda laki-laki dan perempuan. Walaupun memang yang kedua ini dulu banyak diamalkan perempuan, karena belum ada abaya yang seperti seorang panjangnya mukena, ya. Dulu terbatas, sebelum turun jilbab itu kerudung terbatas. Sehingga ketika begini khawatir tersingkap, makanya dia rapat begini. Ya, tapi tidak menjadi keharusan. Sama laki-laki dan perempuan boleh begini, boleh begini. Perhatikan. Kata Nabi, kama qala Rasulullah SAW, idza kabbara, apabila Anda mulai bertakbir dan dibukalah salat. Kemudian apa yang terjadi? Faqala syaitanu, akan ada setan. Nanti kalau kita ngaji lagi satu saat, kita bahas, kan belum ada di IMSA ini ya, fikih setan. Belum ada ya? Nah, ada 9 jenis setan yang harus diwaspadai. Setan khusus menggoda orang sholat, namanya khanzab. Dia berdinas khusus dalam sholat dan dimulai saat takbir. Jadi Anda sebelum takbir itu fokus aja, gak ada masalah. Siap sholat, ya Allah meninggal dan sebagainya, siap. Tapi ketika takbir, ketika tangan mulai diangkat, kata Nabi, faqala syaitanu, maka setan mulai beraksi. Uzkur kada, ingat ini ya, ingat itu ya. Sampai Anda bisa mengingat apa yang tidak ingin Anda ingat. Demi Allah saya katakan, akan terjadi. Hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli. Sampai nanti ada orang salat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salat. Ya, oke. Ya. Itu kata Nabi pasti terjadi. Dan catat ini ya. Nanti saat mulai salat zuhur, ini pun akan terjadi. Begitu Anda bertakbir, dia berkata, ingat ya kata Ustaz Adi, ada setan membisikkan, itu setan. Itu. Nah, karena itu kita diajarkan oleh Nabi, perhatikan baik-baik. Kenapa mengangkat tangan begini? Di antara maknanya, kalau Anda ingin memulai sholat khusyuk, buang urusan dunia ke belakang. Jangan dibawa. Pasrahkan diri kepada Allah. Ini maknanya. Ini bukan ilmu ta'atik, ini ada kitab dan turunan sanadnya. Buang urusan dunia ke belakang. Jadikan hanya Allah yang jadi tautan yang paling agung.
Karena itulah kita buang semua urusan dunia. Dunia kecil, yang besar hanya Allah. Allahu Akbar. Maka lisan mengatakan, ya Allah, aku berkomitmen sekarang hanya Engkau yang agung, yang lain kecil semua. Persoalannya, kadang orang bawa khusyuk, dunia masih di bawah. Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar, tapi kadang handphone Hu Akbar, status Hu Akbar, WhatsApp Hu Akbar, tangting tung, halo, batal dulu salatnya. Maka tidak sesuai dengan komitmen Allahu Akbar. Buang urusan dunia ke belakang. Kemudian katakan hanya Allah sekarang Maha Agung. Bagaimana kalau aku diwafatkan saat ini? Lalu dia bersedekah, boleh begini. Ada hadis pertama, boleh begini. Ini ada sebabnya. Kalau begini, perhatikan telapak yang kanan, caranya 3, menutup punggung yang kiri begini. Ini telapak yang kanan, menutup punggung yang kiri begini. Cara pertama begini, bisa digenggam. Cara kedua, pergelangan ketemu pergelangan di sini. Ya. Tapi langsung ya, nggak usah diukur. Allah. Yang ketiga, lewat dikit boleh di sini, tapi tidak sampai sini. Oh, musim dingin, hati-hati. Sampai sini ya. Ya, Nabi mengecam orang yang sholatnya begini, dekapin. Ya, kata Nabi seperti orang hebat, ya kayak pengawas proyek gitu begini. Dan dia sedang di hadapan Allah, maka cukup sampai di sini. Kalau mau simpan di dada. Pertanyaannya, kenapa tangan yang telapak kanan menutup punggung yang kiri? Dan kenapa disimpan di sini? Kita lanjutkan rahasianya di waktu yang lain. Jika waktu yang lain.